Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Nur Imawan dari kelas 3N Manajemen SDM akan mempresentasikan pertemuan 9 yang berjudul Pembelajaran Organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan, dan yang kedua, mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu. Dan yang kedua, personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, dan mengembangkan kesabaran. Yang ketiga, mental model, yaitu kemampuan sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Dan yang terakhir, tim pembelajaran. Tim pembelajaran yaitu merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, ada operant conditioning, yaitu membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning, dan yang ketiga, social learning theory. Berikutnya ada model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat ada 4 tahap. Yang pertama, proses memperhatikan. Yang kedua, proses mengingat. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru. Dan yang terakhir, proses pemberdayaan atau penguatan. Selanjutnya ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingatan organisasional. Dan cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran yaitu pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Lalu langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, dan yang kedua reinforcement, schedule, and behavior. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, gagasan baru. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran.
Dan yang kedua, pengetahuan baru. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki konglet menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menetapkan kompetisi di atas kerjasama. Dan yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang, dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Lalu perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan. Dan harus ada yang membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.